Kesannya sekarang ini seperti FPI berada head to head dengan TNI sepertinya gitu. Kesan yang ditimbulkan kan begitu kan. Artinya ini barang kan menjadi besar. Iya. Tapi kalau dia berhadapan dengan Satpol PP gitu kan tidak akan seperti itu. Ya, Habib ini mestinya kalau datang langsung karantina. Saya kira nggak dilakukan kan. Pak Tampleng ini tuh Satpol PP-nya kalau nggak bisa menyelesaikan nggak begitu mudahnya. Ini demi keamanan Bapak gitu. Pak, kantor kita diduduki FPI. Didudukin itu berapa orang? Pak, kantor kita sudah kayak salju, Pak. Itu udah putih semua, Pak. Harus kita akui dia lah orator yang hebat dia gitu loh. Untuk menggerakkan massa itu luar biasa kemampuannya itu. Iya. Habib itu saya yakini bisa diajak berbicara. Kenapa tidak diajak berbicara? Bang Yos, kita jumpa kembali ini setelah peresmian museum beberapa bulan. Bulan Maret ya, hampir sudah 10 bulan ya ketemu. Gimana Bang Yos? Sudah ada pengunjungnya? Gini kan, setelah waktu pembukaan pun kan sudah ada awal dari pandemi. Iya, sudah mulai awal pandemi. Nah setelah itu saya juga nggak mau ngambil risiko karena museum ini utamanya adalah saya harapkan adalah anak sekolah. Ya, anak sekolah yang sekarang sekolah saja dari rumah, apalagi kok museum nanti kumpul lagi kan aku nggak, nggak mau ngambil risiko itu. Jadi memang saya tutup, kecuali untuk kepentingan tertentu terbatas seperti ini sih nggak ada masalah gitu. Nggak kepikiran dibikin virtual gitu. Sekarang kan museum-museum juga muncul secara virtual itu untuk ya biar masyarakat nggak jenuh, yang takut keluar rumah tetap bisa ikutin di YouTube kayak gitu-gitu. Ada rencana ke sana nggak? Ada, cuman aku gaptek orangnya, jadi kalau suruh bikin sendiri nggak bisa. Nah Bang Yos sendiri selama berbulan-bulan gimana mengusir kejenuhan? Jadi, paling jauh kemana jalan-jalan selama pandemi ini? Gini, kalau saya itu kan fokus justru ke itu ya, bagaimana saya meningkatkan antibodi saya gitu kan ya. Kekebalan tubuh saya itu saya tingkatkan dengan cara istirahat cukup ya. Saya berusaha, kalau malam kadang-kadang sulit saya kan, siang saya tambahin siang gitu. Ya, yang kedua juga makan saya teratur gitu ya, makan saya vitamin saya nggak pernah lupa, vitamin C terutama. Lalu saya juga minum tiap bulan itu untuk pencegahan virus ya. Di samping itu saya juga berjemur setiap hari dan olahraga gitu. Olahraga saya seling-seling, kadang-kadang saya berenang ya, terus kalau enggak terus saya jalan kaki gitu, atau main golf kalau pas ada kesempatan. Tapi jarang sekali sekarang karena saya juga di lapangan ketemu Kedi apa itu juga masih berpikir juga gitu. Gitu. Jadi fokus ke situ saya memang ya. Masih ngikutin informasi-informasi ya? Ya mau tidak mau udah kadung jadi politisi kan, jadi nonton apa namanya TV pun ya TV berita, nggak ada orang lain yang kita tonton. Nah Bang Yos, ini saya sebetulnya mau agak serius, jadi karena mau isunya yang serius saya lepas nih ya. Agak-agak mengganggu ini pandangan saya ternyata. Bang Yos ngikutin isu-isu aktual kan ya, yang lagi heboh dalam mungkin hampir 2 pekan inilah ya, soal penurunan baliho oleh TNI itu Bang Yos. Bang Yos ini kan mantan Pangdam Jaya, mantan gubernur 2 periode gitu kan. Hampir banyak pengamat yang mengkritik langkah TNI menurunkan baliho itu. Tapi juga nggak sedikit yang happy, seolah-olah loh ternyata ada yang berani loh. Orang-orang lain sekarang kirim bunga dukungan gitu. Jadi di satu wilayah ya, katakan itu wilayah provinsi gitu ya. Itu kan ada 3 institusi yang sangat bertanggung jawab. Yang pertama tentunya gubernur kan, kita ngomong Jakarta gitulah ya, ngomong gubernur Jakarta kan. Karena dialah yang punya wilayah, namanya kepala daerah kan, yang punya rakyat gitu, harus mereka urusin. Itu adalah tupoksi dia di situ gitu intinya. Lalu yang kedua itu Polda. Jadi Kapolda itu tentu titik beratnya adalah masalah keamanan dan juga penegakan hukum kan gitu. Nah satu lagi adalah Kodam atau Panglima yang di situ kan. Nah kalau dia itu sebenarnya adalah membantu gitu kebenarannya. Titik beratnya ke keamanan, tetapi bisa membantu apa saja yang diperlukan. Baik oleh
pemerintah daerah maupun oleh kepolisian. Nah karena itulah derajat ya, di provinsi itu ada forum, ya dulu namanya Muspida. Musyawarah Pimpinan Daerah. Nah, itu ketuanya gubernur. Gitu. Anggota tetapnya ya gubernur, Kapolda sama Pangdam. Anggota tetapnya Pang Armabar dan Pang Koopsau satu gitu. Wilayah Barat dan itu kan. Itu kan. Nah, sekarang ini forum itu diganti nama. Namanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pimpinannya tetap gubernur. Nah, jadi memang seharusnya kalau ada masalah itu di situ tempatnya untuk namanya juga koordinasi kan. Dan tentu inisiatornya mestinya kepala daerah, gubernur yang memegang kan. Katakan saat ini ya di Jakarta lagi heboh saat pulangnya Habib Rizik Syihab ya. Singkat aja HRS untuk selanjutnya. Memang sejak kepulangan HRS ya, mulai dari penjemputan, terus tanpa istirahat ya, Habib ini langsung bikin acara di daerah Bogor ya, terus ada mulut Nabi sampai pernikahan anaknya gitu berturut-turut. Ya. Nah ini kan dari awal sudah ada kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan katakan gitu. Karena saat ini kan fokus kita itu bagaimana menghadapi pandemi corona ini, COVID-19. COVID-19 ini sudah ancaman nyata di mata saya itu kan ya, udah banyak korbannya yang paling hanya kemarin rekod hampir 6.000 satu hari kan, 5.900 sekian lah. Gitu. Jadi itu mengerikan. Di antaranya yang harus kita patuhi kecuali pakai masker, lalu cuci tangan adalah jaga jarak, orang jangan berkerumun, terjadi kerumunan yang menimbulkan kerawanan penularan. Anda bayangin di tayangan televisi saat Habib datang seperti apa kayak gitu kan, sampai 4 jam total ke Cengkareng itu macet. Ya. Nah satu itu, dan yang kedua terus acara yang lain juga begitu. Nah ini artinya yang pertama juga Habib ini mestinya kalau datang langsung karantina. Saya kira nggak dilakukan kan. Kerumunan massa, apakah ini ada perizinan acara di daerah Bogor atau di Petamburan, saya tidak tahu tentunya ya. Tetapi ini sudah pelanggaran karena mestinya dari awal ini sudah harus ditegakkan. Nah lalu yang menjadi topik dan pertanyaanmu tadi masalah baliho ya, dipasang di mana-mana gitu kan. Ya memang baliho itu kan harus ada ketentuannya lah. Boleh di mana tempatnya, lalu ukurannya berapa gitu ya. Berapa hari boleh dianu dan ada izinnya dan ada pajaknya sebenarnya. Gitu. Dipastikan ini pasti tidak memenuhi syarat-syarat itu kan. Artinya dari sini pun sudah ada pelanggaran yang segera harus ditertibkan. Gitu. Nah, kalau misalnya forum itu dimanfaatkan, forum sekali lagi forum koordinasi pimpinan daerah itu, pada saat gubernur, Kapolda, sama Panglima kumpul, katakan di balai kota gitu ya, itu kan otomatis akan diikuti di bawahnya. Bawahnya gubernur itu ada wali kota, bupati, camat sampai lurah ya. Banyak Polda itu ada Kapolda, terus ada Polres dan Polsek dan seterusnya ya. Kodam itu ada Kodim, terus ada Koramil gitu. Itu otomatis di bawahnya ada koordinasi. Ya. Ya. Jadi kalau kita fokuskan misalnya masalah FPI itu di Petamburan ya, itu di Jakarta Pusat. Sebenarnya saya mengharapkan ya untuk tingkat wali kota Jakarta Pusat pun sudah bisa menyelesaikan. Wali kota, ya. Kapolres, ya, Kapolres dan Dim, kan gitu kan. In case kekuatannya kurang, misalnya kekuatan Satpol PP di Jakarta Pusat kurang, didatangkan dari provinsi. Jumlahnya tidak sedikit kita punya itu ratusan orang kan. Lalu Polres juga kurang, bisa didatangkan dari Polda kan. Begitu juga Kodim kurang, bisa didatangkan dari Kodam itu kan. Jadi khusus masalah baliho ini kan tentunya itu adalah ranahnya Pemda kan. Dalam hal ini adalah Dinas Tertib yang biasanya mengerahkan Satpol PP. Nah disitulah sudah cukup. Kalau menurut cerita itu ya sering diturunkan, nanti dipasang lagi. Turunkan dari usah diturunkan, dihancurkan harusnya kan. Gitu. Dia untuk menaikkan lagi kan bikin baru lagi, itu kan juga biaya juga kan.
misalnya terjadi seperti itu, ya turunkan lagi. Kalau perlu ditunggu daerah itu kan oleh 3 unsur tadi. Satpol PP, yang polisi, di depan tentunya Satpol PP, di backup sama polisi sama tentara. TNI gitu kan, ikut menjaga saja. Maksud saya gini derajat ya, masalah apapun penyelesaiannya harus terukur, gitu loh. Terukur tahu nggak? Misalnya aku mau mukul, ini ada nyamuk ini, gitu kan. Cukuplah dengan tangan aku ini kan, nggak usah misalnya pakai palu misalnya kan gitu. Itu ilustrasinya seperti itu kan. Nah, ini menjadi polemik, menjadi ribut, ya, pro dan kontra itu karena itu tadi, karena menurut saya over, ya, sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat. Kalau terukur seperti tadi, tingkat wali kota menyelesaikan gitu saja dengan unsur-unsur yang ada tadi. Masa nggak selesai sih? Aku amat yakin lah, aku pernah jadi gubernur kan, ya pasti bisanya. Tak kamplengin itu Satpol PP-nya kalau nggak bisa menyelesaikan nggak begitu mudahnya. Karena kita didukung oleh undang-undang, ya melanggar perda itu kan ada sanksi hukumnya kan gitu kan. Artinya kuatlah posisi kita itu dibandingkan dengan FPI-nya gitu kan. Ini Bang Yos, kan tadi paparannya dari mulai datang Habib Rizik di bandara, yang aturan formalnya harusnya karantina, beliau kan tidak. Setahu saya harus karantina orang dari luar negeri. Tapi dari pemerintah atau dari istilahnya apa Satgas juga kan tidak ada tindakan itu. Kan. Artinya sebetulnya pelanggaran ini dilakukan oleh 2 pihak ya, dari pihak Pak Habib Rizik sendiri maupun dari aparat pemerintahan di situ kan, tidak menegakkan. Harus sedini mungkin tegakkan. Iya. Karena terus tidak mereka merasa aman. Oh boleh dong terus lagi kan gitu. Itu secara psikologisnya kan begitu. Kalau yang terkait baliho tadi itu, sekarang kan sudah terjadi nih. Banyak yang menyalahkan dan paparan Bang Yos juga secara aturan formalnya kan juga menyalahkan. Tapi kenyataannya banyak juga masyarakat yang senang nih. Ya, masyarakat itu gini ya psikologisnya ya. Psikologi politik. Dia itu nggak peduli ya. Misalnya aku itu pengen aman di Jakarta ini. Itu mau Hansip, mau Trantip, mau Polda, mau Kodam, dia nggak peduli gitu kan. Yang penting aku aman gitu. Tetapi aparat sendiri itu sekali lagi kan banyak politisi kan, tidak bisa seperti itu. Ya, ada tatanan kan, ada tatanan. Artinya siapa melakukan apa itu udah jelas. Pada saat itu dilakukan orang lain pasti jadi polemik. Nah kalau rakyat sendiri kan nggak pernah mikir kan, yang penting aku aman Pak gitu. Gitu. Iya. Kan karena ada yang bilang, oh ini hanya sebagai pendobrak, tapi selanjutnya yang melakukan silakan polisi dan Satpol PP semacam gitu. Nah apakah ya Panglima itu sudah menilai gitu bahwa tingkat Pemda ini nggak bisa gitu tentang baliho ya? Iya. Terus Polda juga nggak berbuat penegakan hukum, lalu dia ambil alih. Aku kan nggak ngerti. Saya rasa atau saya juga berharap tidak seperti itu gitu, karena ini sebenarnya masa kecil menjadi besar gitu kan. Kita juga seperti membesarkan sesuatu yang kecil gitu kan. Secara tidak langsung ya, karena kesannya sekarang ini seperti FPI berada head to head dengan TNI sepertinya gitu. Kesan yang ditimbulkan kan begitu kan. Artinya ini barang kan menjadi besar. Iya. Tapi kalau dia berhadapan dengan Satpol PP gitu kan tidak akan seperti itu image itu. Bang Yos kan pernah jadi Pangdam, gubernur 2 kali. Nah, dengan kondisi yang sekarang sudah istilahnya nasi sudah jadi bubur lah. Oke ya, bagus pertanyaannya. Terus bagaimana nih? Ya kita evaluasi. Evaluasi kan sekali lagi, manfaatkan forum koordinasi itu. Didirikan itu gunanya untuk itu. Sudah dipastikan apa yang akan dilakukan, terukur dan saling tahu siapa melakukan apa. Dan inisiatif gitu harus ada di kepala daerah ya, mestinya. Ya kepala daerah yang punya ketuanya kan. Yang lain kan membantu saja. Kecuali ada penegakan hukum ya, Polda kan yang harusnya yang bergerak kan. Kalau itu berjalan dengan baik di semua tingkatan ya, artinya tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, ya di bawahnya lagi camat kan itu tadi ada camat, ada Koramil, ada Polsek, gitu kan. Jadi ini harus dievaluasi kembali bahwa nah ke depan begini ya, komunikasi juga harus dibangun gitu antara kelompok FPI ini dengan pemerintah daerah gitu. Memang ya namanya Habib Rizik Syihab ini kan kalau bicara penampilannya dia harus kita akui dia lah orator yang hebat dia gitu loh.
untuk menggerakkan massa itu luar biasa kemampuannya itu. Kalau zaman dulu, zaman Soekarno lah gitu kan, khusus untuk orator ya, kemampuan orator. Saya kira Habib punya kemampuan seperti itu. Ya ternyata setelah datang nggak ada barang sepi gitu. Nah saya sendiri pengalamannya dengan kelompok ini, FPI dan Habib ini ya. Saya itu di demo dengan FPI waktu jadi gubernur. Mungkin kalau saya ngitung dengan jari ini, habis jari saya nggak cukup nih. Kenyang lah aku di demo. Apapun selalu di demo. Iya kan. Nah, tapi suatu saat puncak dari demo itu, karena saya anggap yang diminta itu nggak masuk akal. Kalau saya harus membubarkan, menutup semua tempat hiburan, ya, itu sesuatu yang mustahil saya lakukan kan. Ya, karena yang kerja situ banyak sekali. Ya, ini ibu kota negara kan, kota internasional, ya, kedatangan tamu asing segala macam yang perlu hiburan kan, gitu kan. Kalau mengawasi oke kan ya, tetapi kalau menutup ini kan puncaknya dari apa yang dilakukan FPI ini adalah menduduki kantor saya, kantor gubernur. Pernah ya? Iya, waktu puasa. Saya pagi-pagi ya, bulan puasa itu ditelepon sama piket, ya seorang pejabat daerah lah gitu, agar saya tidak hadir di kantor dulu gitu. Lu ada apa? Ini demi keamanan Bapak gitu, Pak, kantor kita diduduki FPI. Didudukin itu berapa orang? Pak, kantor kita sudah kayak salju, Pak. Ya, udah putih semua, Pak. Di luar maupun di dalam. Di dalam pun penuh mereka, bahkan dipimpin Habib Rizik Syihab sendiri dengan para penggede-penggede FPI sekarang nunggu di ruang tunggu Bapak gitu. Oleh karena itu, Pak, demi keamanan, Pak, saya tidak. Saya merenung-renung gitu ya. Orang seperti apapun, ya, ibaratnya baja lah. Baja aja bisa kita bengkokkan kok, masa hati manusia tidak gitu. Jadi saya punya keyakinan kalau manusia siapapun termasuk Habib, itu hatinya sama gitu. Artinya bisa kita sambungkan hati itu kan. Maka saya memutuskan untuk datang. Hadapi langsung. Hadapi datang saya dialog. Ternyata Habib ini sudah membawa surat ya, yang harus diminta saya menandatangani. Surat itu intinya selama bulan puasa penuh itu agar saya menutup tempat hiburan dan restoran penuh 1 bulan ditutup. Padahal pada saat mereka datang itu sudah saya keluarkan peraturan daerah. Peraturan daerah kan mengikat dan ada sanksi hukumnya, gitu kan. Dan peraturan daerah itu kan hasil paripurna antara eksekutif dan legislatif, DPRD gitu. ya. Dan sudah saya konsultasikan kepada MUI, gitu. Bagaimana tempat hiburan misalnya selama puasa bagaimanapun tidak terganggu. Supaya tidak terganggu, maka boleh buka setelah tarawih selesai. Tutup sebelum sahur dimulai. Jadi hanya beberapa jam saja saya buka itu. Kenapa mesti saya pertahankan? Sudah saya survei. Tempat hiburan itu 90% itu pegawainya muslim. Karyawannya itu muslim. Dia kan ngimpi-ngimpi nih. Dapat gaji dari bosnya ini, dapat tip dari tamu, terus nanti pulang mudik kan gitu kan. Dan bulan puasa Anda bisa bayangkan nggak kalau saya tutup ya? 1 bulan, gaji nggak dapat, tip apa lagi? Dia membawa apa ke rumah? Itu satu ya. Dan ini kan sekali lagi, di Jakarta ini adalah kota internasional ya. Banyak orang-orang luar negeri yang yang katakan berbisnis lah gitu, yang perlu hiburan segala macam, dan mereka non muslim memang. Apalagi restoran, banyak duta besar, banyak orang-orang non muslim, tamu-tamu luar negeri yang harus makan. Kalau saya tutup bagaimana gitu. Tetapi buka pun pakai aturan jangan menyolok kan gitu, kecuali di hotel-hotel besar kan nggak ada masalah kan gitu. Tapi kadang kan saya tapi jangan menyolok. Kalau misalnya bisa tutup ya tutup, tapi kalau harus buka ya jangan menyolok. Jadi win-win solution selalu kita arah begitu, karena saya ngurus banyak pihak. Saya nggak bisa dipaksa-paksa juga. Saya mau saya jelaskan itu tadi, ngerti juga ini Habib. Kan dia tipenya keras tuh Pak, sempat ngeyel-ngeyelan gitu nggak Pak waktu pertemuan? Iya, waktu keras-kerasan gitu setelah saya jelaskan artinya ngerti. Jadi saya ini gubernur, kalau ini dipaksakan saya nggak bisa. Kalau ini minta ditandatangani silakan bawa ke legislatif, ke Dewan. Itulah yang mewakili rakyat Jakarta termasuk FPI. Kalau Dewan setuju, nggak ada masalah saya tandatangani. Ngerti, mereka pulang. Saya minta dengan sangat, Beb,
saya harus melayani masyarakat, gitu. Saya minta anak buahnya agar meninggalkan balai kota, pergi juga mereka. Artinya dari pengalaman ini, Habib itu saya yakini bisa diajak berbicara. Kenapa tidak diajak berbicara? Habib ini lagi kayak begini, jangan begini, ini kita tunda dulu, ini boleh, ini jangan, misalnya gitu. Pasti. Nah sekarang kan isunya sudah tidak hanya menyoroti Jakarta nih Pak ya. Udah Habib Rizik nasional dan FPI itu, dia sorotannya udah nasional. Tuntutannya udah langsung ke presiden. Itu akan mengganggu konsentrasi kita menghadapi COVID-19 tadi kan. Gitu loh, utamanya kan itu. Dan ekonomi kita. Dampak dari COVID-19 itu luar biasa secara ekonomis sama secara psikologis. Kita kan kadang stres terus tinggal di rumah kayak begini ini, nggak ngerti, biasa kita kumpul, kita guru-guru dengan teman, kita kerja gitu, terus kayak begini terhambat. Apalagi rakyat yang biasa, dia nggak kerja, nggak dapat penghasilan, nggak bisa makan. Nah kalau kita yang ngomong jujur aja masih ada tabungan-tabungan yang bisa kita makan lah gitu. Nah karena kasusnya sudah menasional, ini perlu diambil alih oleh pemerintah pusat atau tetap level gubernur dulu nih yang saya kira ya, aku amat yakin apalagi gubernurnya Anies Baswedan ya, yang punya juga katakan kerabatan lah dengan HRS ini kan dan kelompoknya. Saya kira masih itu tadi, kalau makin ke atas kan terus barang ini kayak menjadi gede banget gitu loh. Sementara saya menilai kalau sama Habib sendiri karena bisa aja kan kepala daerah, gubernur daerah mewakili pemerintah bisa saja. Dia melapor nanti sama presiden apa hasilnya pembicaraannya. Tetapi kecuali mengevaluasi tadi, yang kedua menurut saya perlu pendekatan hati ke hati gitu untuk dikomunikasikan masalahnya gitu. Itu yang terbaik menurut saya. Nah, kalau nasihat Bang Yos atau saran Bang Yos sebagai senior di TNI untuk Pangdam Jaya maupun Kapolda, seperti apa kedua pejabat ini harus bersikap, bertindak di hari-hari ke depan ini? Ya, jadi kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Terus ke Bogor apalagi, itu saja sudah harus terhenti gitu. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan Satpol PP itu. Ini kan kalian petugas, ada hukum di dadamu itu, ada pelindungnya gitu loh. Ada anti pelurunya gitu ibaratnya. Jadi jangan pernah ragu gitu untuk melakukan itu. Dan kembali kepada tupoksi masing-masing. Lalu manfaatkan semaksimal mungkin forum koordinasi tadi, sehingga semua tindakan terukur dan terkoordinasi, nggak ada kaget-kagetan, ngerti ini melakukan apa oleh siapa, itu semuanya paham, dan itu akan terjadi sampai tingkat yang paling bawah dari jajaran masing-masing. Jadi sekali lagi yang saya maksud terukur itu seperti itu gitu. Pasti dia akan heboh. Nah, sekarang dari sisi Habib Rizik dan teman-temannya nih, dan EPI ya, para petinggi. Ini kan sekarang apapun yang disampaikan pemerintah mereka selalu bantah, selalu punya argumen untuk oh nggak benar, versi kami begini. Seolah-olah mereka selalu merasa kamilah yang benar. Karena nggak pernah ketemu. Gitu. Kalau udah ketemu kan bisa debat-debat gini. Ya. Aku sama derajatnya masalah kan akan ketemu titiknya kan pada saat kita sudah berbicara gini. Sorry mengerti. Kan saya sudah berikan contoh tadi. Waktu dia ngotot untuk nutup tempat hiburan dan restoran, setelah jelaskan ngerti juga dia. Gitu. Tidak saling curiga, hanya bicara di media gitu ya malah. Saya melihat seperti itu. Sekarang ini berjauh-jauhan sama lempar-lemparan batu aja gitu kan. Gitu. Dan ini akan terus berlangsung karena pemerintah pusat saya kira bisa mengutus kan tidak harus presiden, wakil presiden, tidak harus menteri, seseorang yang dipercaya saja dia dan bisa berbicara gitu. Atau mendelegasikan kepada gubernur DKI. Bisa. Oke. Nah, Bang Yos, selain Pangdam, selain gubernur, Bang Yos ini kan juga mantan petinggi BIN ini kan. Mungkin kalau dari sisi pendekatan intelijen seperti apa, Bang Yos? Nah, yang saya tuh ngomong itu ya bisa dilakukan. Intelijen itu kan ada 3 fungsi ya. Ya, itu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
Nah, pendekatan kepada orang tertentu ini namanya penggalangan, operasi penggalangan. Jadi fungsi itu bisa dilakukan namanya operasi penggalangan. Penggalangan itu ada dua macam, penggalangan lunak dan penggalangan keras. Kalau saya ingin memberikan contoh, kecuali ketemu kelompoknya FPI itu tadi ya, saya misalnya kepada Tin Minimi misalnya, itu GAM di Aceh sana yang 120 orang, hampir 5 tahun diuber sama aparat, sama selama 5 tahun berapa puluh atau ratus miliar kita habis, belum korban jiwa, kan gitu kan. Nah, saya mencoba melakukan penggalangan tadi atau soft power dengan menggunakan pendekatan lunak, gitu kan. Itu operasi penggalangan. Dan saya lakukan, saya komunikasi lewat telepon kira-kira 2 minggu untuk melajari situasi dia, psikologis dia, gitu, sifat kepribadian dia, karena saya mau ketemu langsung. Saya kenal juga, tahu nyari nomor dia aja kalau berliku-liku aku baru dapat. Setelah saya bisa komunikasi dan saya meyakini bahwa anak ini bisa dipercaya, bukan pengecut ini, kan gitu. Saya datang, saya dengan 5 orang kan, mereka satu bilang aku 3 orang, saya ajudan sama pengawal saya 1, sopir 1, terus 1 ada media saya bawa kalau untuk mendokumentasi. Nekat kan gitu, tapi kan aku mempunyai perhitungan, aku meyakini tidak apa-apa. Nyatanya dia paginya, aku tidur di sana semalam, paginya turun semua, senjata diserahkan semua. Ini adalah contoh, namanya penggalangan lunak. Apabila kita dekatin, tidak bisa. Ya, kita law enforcement itu tadi kan, gitu loh. Karena dalil-dalilnya sudah jelas. Dalil melanggar hukumnya itu kan jelas. Seperti tadi peristiwa, kembali lagi ke HRS kan. Ya kalau dalil-dalilnya sudah kan, lakukan saja dari awal. Nah itu mungkin kalau kita balik lagi ke, kalau dari awal kepulangan itu dilakukan penegakan aturan, ada juga yang bilang ini mengkhawatirkan justru menimbulkan gesekan gitu. Makanya aparat lebih banyak diam, mengamati, tidak menindak. Nah, langkah semacam itu bisa dimaklumi? Enggak, yang pertama juga saya menilai ada underestimate pemerintah itu kan. Dari penjabat tertentu saya nggak mau sebut ya. Kan ngomong alah ini nggak akan besar yang datang. Kan underestimate. Nyatanya meludak kayak begitu masanya kan yang jemput kan. Nah kalau kita tepat menebaknya ya, mengantisipasinya, mendeteksinya tepat, kita sudah melakukan gitu kan. Oke, ikut atur aja, karena itu sekali pendekatan. Apa kan bisa aja ngomong sama ini kan FPI udah jelas. Ya. Ngomong sama dia kan, oke, titik ini nanti di sini jemputnya ya kan. Kan tidak harus di jalan raya semua yang hingga terjadi kemacetan. Kemacetan itu bisa dihindari. Akibat kemacetan 4 jaman itu, Anda bisa berapa kerugiannya ya? Kerugian personal juga kan. Orang mau terbang jadi ada yang jalan berkilo-kilo gitu untuk bisa mencapai airport. Itu kan mestinya tidak perlu terjadi kalau kita tidak underestimate. Gitu kan. Kita bisa mendeteksi secara tepat. Sehingga titik-titik kumpul. Silakan kumpul di sini, dibantu mereka. Parkirnya di sini, kumpul di sini masa nanti. Kalau untuk ke depan, mungkin jangka panjangnya, kekuatan, menyebutkannya FPI selalu bilang kekuatan moral gitu kan, FPI dan Pak Habib Rizik ini. Tapi ada yang menyarankan, ya udah sebaiknya bikin partai baru aja deh. Kekuatan masanya kan sudah kelihatan ya, ini kan banyak gitu kan. Apa nggak bikin partai sendiri aja jadi? Ya aku nggak bisa menjawab ya, itu karena dia ya. Tetapi beginilah, kita kalau jadi pemimpin itu selalu melihatnya begini ya. Saya misalnya pemimpin di DKI ya, saya paham itu. Ini heterogenitasnya itu sama tinggi kan, ya, etnis ya, terwakili semua, suku terwakili semua, budaya adat terwakili semua, kan ini tempat pendatang-pendatang semua kan, sampai si kaya si miskin di sini, kaya banget dan miskin banget di sini, gitu kan. Jadi cara seperti itu. Di sini ada pakai sandal jepit, ya, ada selebritis. Gitu kan. Nah, jadi itu kan saya paham seperti itu. Jadi saya harus bisa kumpul dengan ada ulama, ada PSK juga, gitu kan. Nah itu rakyat saya semua gitu kan. Termasuk FPI juga, walaupun garang kayak gitu, itu rakyat aku gitu kan. Dia KTP-nya DKI, jadi harus bertanggung jawab. Maksud saya gini lah, kita harus bisa bersikap
yang ramah, yang adil kepada semua pihak gitu. Karena kita ini adalah keluarga besar. Kalau di KIK kita di Indonesia juga gitu. Siapapun kamu di pulau manapun itu adalah warga negara Indonesia. Saya waktu jadi gubernur bersikap seperti itu. Karena itu dalam perkumpulan-kumpulan misalnya paguyuban Padang kumpul, aku nggak pernah absen, pasti datang. Di sana. Paguyuban Batak datang, walaupun aku orang Jawa. Paguyuban Sunda, paguyuban ini datang. Kalau ada perayaan Natal, aku nggak pernah absen, pasti datang itu. Tuhan mengerti aku ini Muslim gitu loh. Kalau yang sekedar suruh nyalin lilin itu, why not gitu kan? Bagi saya kan nggak ada masalah gitu kan. Karena Tuhan ngerti gitu, supaya orang itu pun puas senang undang saya. Gitu. Dan apa yang dilakukan juga tidak akan mengubah keimanan gitu kan. Keimanan saya kan. Dan Allah pasti Pak ngerti kan. Iya. Satu lagi mungkin Bang Yos. Ini kan kita bicaranya hanya Pemda, FPI, Pemda FPI. Padahal di luar itu kan, di luar institusi Purna ada ormas Islam. Ada ulama seperti Bang Yos tadi. Bang Yos melihat nggak kalau ormas Islam dan para ulama sendiri di situ kurang berperan dalam apa ya, menetralisir atau meredakan ketegangan antara FPI Habib Rizik dengan pemerintah ini? Ya nggak pernah diakomodir itu tadi kan. Gitu. Jadi harus ada duta katakan gitu loh, yang tepat lah orangnya gitu. Untuk sebenarnya kelompok ulama Muslim itu tadi menurut pandangan saya saat ini itu sudah bergabung menurut saya. Di 212 itu semua sudah campur baur itu mereka itu. Sudah berpihaknya ke sana. Tetapi umumnya kan pasti Muslim semua. Jadi sudah menyatu. Masanya memang besar. Gitu. Ya sayangnya kan sudah ada partai-partai Islam kan sudah ada kayak PKS, P3, PKB, PAN itu PAN. Kalau itu menyatu gitu jadi satu partai itu kekuatannya memang besar harusnya kan. Jadi Muslim yang lain pun nggak susah memilihnya gitu kan. Nah, sekarang terlalu banyak mereka sehingga justru tidak bisa jadi kekuatan yang signifikan. Nah ini yang di luar tidak terwadai. Nah ini mungkin terbaca dengan partai-partai Bayus, partai-partai umat, partai Gelora. Mungkin membaca ini mau ngambil itu kan. Gitu kan. Tapi itu sekali lagi partai-partai yang sudah eksis kan banyak. Yang latar belakangnya juga Islam juga kan. Jadi artinya sebetulnya ini sebuah tamparan juga bagi partai-partai Islam ya. Kenapa mereka mengklaim diri sebagai partai Islam, tapi ada kelompok masyarakat yang merasa banyak tidak. partai Islam, akhirnya kan kecil-kecil semua. Iya. Anda bayangin nggak kalau dia jadi satu, itu dahsyat. Tapi apa mau mereka? Karena kalau begitu suruh kumpul, mereka pengen jadi ketuanya semua kan gitu. Masalahnya kan itu. Cakar-cakaran sendiri di situ. Oke. Bang Yos, terima kasih banyak. Oh ya, terima kasih. Sudah berbagi pengalaman dan semoga nasihat-nasihat, saran-saran Bang Yos nih. Ya saya sekali lagi ya derajat, aku nggak nguruin orang gitu loh. Saya ngomong berdasarkan pengalaman saya, alhamdulillah saya ini pernah jadi Panglima Kodam 2 tahun, 2 tahun kurang lah ya, atau jadi gubernur 10 tahun. Itu kan membawa cerita dan pengalaman sendiri. Inilah yang saya ceritakan sebenarnya. Gitu. Ya mudah-mudahan bisa berguna karena saya meyakini pengalaman adalah guru terbaik untuk semua orang. Oke, terima kasih banyak Bang Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.